Baik, untuk yang pertama kita bahas atap datar. Ada beberapa konstruksi, mohon maaf, ada beberapa eh, hal yang perlu kita ingat ya untuk merancang atap datar. Yang pertama adalah bahwa meskipun disebut datar, setiap atap ini kan perlu tetap mengalirkan air ya. Makanya harusnya ada minimal kemiringan 1 cm setiap panjang 50 cm. Atau ada yang lebih gampang bilangnya 1:100 atau 1%. Jadi setiap 1 meter atau 100 cm ada kemiringan atau beda ketinggian sekitar 1 cm. Itu yang disampaikan dalam buku Rasio Dekajing ini. Kemudian untuk konstruksinya ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada pelat beton. Jadi tentunya dengan pelat dicer gitu aja. Kemudian yang kedua dari papan kayu atau baja tras. Saya tulis atau karena bisa membuat rangka tras seperti ini dengan menggunakan kayu maupun baja ringan. Baja berat pun bisa untuk yang bentang-bentang lebih tinggi atau lebih lebih lebar. Kemudian untuk balok, maaf, untuk yang ketiga ini ada konstruksi balok. Jadi kita main pada jarak tertentu ada balok besar. Itu untuk menyangga pelat atap yang datar. Dan yang terakhir ada balok silang atau bisa juga balok lapis. Ini maksudnya silangnya berlapis nanti. Nanti akan menjelaskan lebih lanjut di belakang. Jadi yang pertama ini ada atap pelat beton side cast. Jadi atap datar dari pelat beton dengan menggunakan penyangga dari balok. Ini ya, ini ditunjukkan ini balok pelatnya segini lebarnya, kemudian ada balok beton pada titik-titik tertentu. Bukan titik ya, posisi garis tertentu gitu ya. Kemudian finishingnya di bagian tepi ini ada membentuk list pelang beton seperti ini. Jadi ini balok, kemudian ini pelat beton, ada list pelang. Mungkin banyak sih contohnya. Mungkin bisa dilihat di beberapa bangunan sekitar Anda. List pelang ini kalau atap-atap genteng mungkin bisa ada list pelang dari kayu gitu kan. Kalau untuk atap pelat datar dari beton, ini bagian samping bisa diselesaikan dengan list pelang. Jadi air tidak langsung tumpah ke luar. Dan sekaligus untuk estetika juga. Kemudian ada yang pakai cantilever. Jadi di sini beton terakhir di sini, sedangkan di ujung ini menggantung bebas gitu ya, overhang. Biasanya konstruksi wujud betonnya akhirnya agak menipis ke ujung gitu. Tapi kalau nggak terlalu panjang, bisa juga dia tetap datar seperti yang di atas. Tapi tulangannya yang diatur sedemikian rupa sehingga bisa disangga si overhang ini tidak jatuh. Yang di bawahnya ada gambar balok tepi mengikat penutup fasad atau cladding. Jadi ketika Anda ingin menampilkan fasad yang pakai misalkan aluminium komposit, bisa disebutnya mahasiswa itu ACP, atau itu yang seperti yang di pom bensin tuh, yang warna merah-merah itu kan aluminium komposit panel ya. Jadi dia diikat ke beton, ke struktur utama. Dia cuman nempel gitu aja, numpang. Ya hanya tentu saja bukan sebagai menahan beban ya, dia hanya menahan bebannya sendiri dan bebannya dia disalurkan ke rangka utama bangunan. Contoh seperti ini adalah di balok atap kayak gitu. Ini contoh ilustrasi untuk proses untuk membuat atap pelat datar. Bisa juga lantai 2, membuat lantai 2 itu kira-kira konstruksinya bukan konstruksinya ya, penampakannya ya hampir sama, hanya saja mungkin bedanya nanti di ketebalan beton, di perbedaan tulangannya seperti itu.
ini sama dengan secara proses konstruksinya bersama ya, buat pekisting, lalu membuat tulangannya di dalam seperti ini, kemudian nanti akan dituangi dengan torso. Itu tadi yang dicetak di tempat atau side cast. Selanjutnya ini ada atap plat beton yang precast atau prefab. Precast itu dicetak tidak langsung di posisi atapnya sendiri ya, mungkin bisa ada di tanah di sebelahnya, ataukah mungkin ada di dekat sana, dekat lahan ya, bukan pas di atapnya itu sendiri. Kemudian ada yang prefab. Prefab ini berarti panel-panel atap ini dari pabrik. Kita mendatangkan sudah berupa panel-panel, tinggal kita susun dan kita pasang di lahan di bangunan kita itu dengan cara di grafting dan selanjutnya nanti ada penjelasannya. Kira-kira gitu ya. Ini contoh ilustrasi ketika kita pakai prefab maupun precast. Jadi panel ini cetak di luar site atau di luar bangunan atau di pabrik, lalu kita bawa ke posisi atapnya itu maupun lantai 2 gitu ya. Kita taruh di sini, diisi dengan beberapa tulangan di pertemuan-pertemuannya. Ini disebut diafragma horizontal ya. Jadi ada ruang kosong nanti di antar panel, kemudian dimasuki tulangan, diikat ke tulangannya balok, ini balok ya, balok penyangganya. Kemudian setelah itu barulah di setiap celah ini nantinya itu yang akan di grafting atau dicor dengan kualitas beton yang sangat bagus sebagai perekat, bukan seperti cor beton biasanya. Kemudian setelah panel jadi, ini yang lebih halus lagi, di atasnya itu bisa dirapat lagi, kemudian setelah dirapat rata, tertutup rapi, kemudian diberi membran insulasi, atau kita mungkin bisa langsung pakai keramik atau penutup lantainya kita tata di sana. Kalau itu untuk lantai kedua gitu. Kalau untuk atap mungkin cukup rapat, tidak masalah. Kemudian pakai rapat yang kedap air ya. Terus ini ada parapetnya adalah untuk keliling ya. Jadi dikeliling hubungan ketemunya panel dengan dinding itu diberi parapet. Jadi air juga tidak mengurangi resiko air untuk masuk lewat celah-celah di pertemuan antara panel lantai dengan dinding. Kira-kira kayak gitu. Ini contoh ilustrasi instalasi panel-panel lantai prefab. Contohnya ini dari Citycon ya, ada mereknya nih. Jadi kalau nanti mau baca-baca lebih lanjut, silahkan bisa buka webnya sendiri di cityconindonesia.com. Promosi lah nih. Jadi ini contohnya. Jadi ini panel-panel tadi seperti ini, nanti di zoom ya. Jadi ditata, ditumpangkan di atas balok. Kemudian ada celah. Nah, celah ini yang posisi celah-celah inilah yang nanti ada besi tambahan, tulangan besi tambahan diikat ke angker-angker yang ada angkur ya di sini, namanya angkur besi angkur yang dari balok. Karena ada besi naik, ada besi sisa naik gini ya. Terus diikat dengan tulangan-tulangan yang melintang atau horizontal. Setelah selesai dirangkai, kemudian digrafting. Nah, ini digrafting, diinjekkan dengan kualitas perekat yang tinggi. Nanti akan semua jadi satu kesatuan. Seperti itu. Ini contoh aplikasi di foto nyatanya ya. Ketika kita pakai panel-panel lantai beton ringan, beton ringan, baik bisa pakai balok dari beton maupun balok dari baja seperti ini bisa. Biasanya seperti ini dipakai untuk ruang-ruang yang bangunan yang bentuknya lebih reguler ya, lebih modular, lebih gampang untuk diperhitungkan. Karena biasanya di pabrik itu
ukuran panel sudah standar. Dia sudah punya ukuran sendiri, kita tinggal mengaplikasikannya. Meskipun pada kasus tertentu itu ada panel yang mungkin bisa di custom atau bahkan bisa dipotong. Seperti itu. Contoh aplikasi dalam desain dan dalam apa ya, sudah terbangun sih bangunannya. Ini ketika atap datar diaplikasikan kira-kira efeknya seperti apa. Seperti ini. Ini ada sebuah rumah di Australia. Terus ini ada juga sport hall ya, gelanggang olahraga atau ya gedung olahraga lah. Itu dia pakai atap datar juga. Kalau dari interior kira-kira efeknya seperti ini. Ini balak-balak penyangganya. Itu tadi yang untuk yang dari beton. Kemudian ada konstruksi atap datar pakai balok dan rangka. Jadi pada prinsipnya adalah uh, atap gimana ya dari bawah ya, dari atas aja wis. Ini penutup atap itu menumpang ke rangka atau apa ya komponen atap bangunan yang bisa kita sebut sebagai rangka sekunder. Jadi dia fungsinya hanya untuk menahan si penutup atap. Penutup atap itu ya kayak genteng, asbes, apalagi banyak kaca, banyak ya. Pada kasus datar ini mungkin kaca misalkan ya. Itu rangka sekunder fungsinya untuk menahan si apa namanya penutup atapnya. Kemudian si rangka penyangga penutup atap itu menumpang ke balok primer atau balok utamanya atap. Seperti ini balok yang primer ini. Jadi beban dari penutup atap disalurkan ke balok sekunder, disalurkan lagi ke balok primer. Nah, balok primer inilah yang menyalurkan beban atap ke kolom. Kira-kira gitu. Dalam kasus gambar ini, balok primer ini juga disangga lagi oleh balok lagi yang di bawahnya nih, balok yang arah ke sana. Mungkin karena balok primernya ada yang berada tidak di atas kolom pas. Nah ini ya, ini kan tidak di atas kolom nih. Jadi dia perlu penahan di bawahnya yang menyalurkan beban dari titik ini ke kolom. Seperti itu, makanya di sini ada balok lagi. Jadi seperti itu prinsipnya menggunakan balok dan rangka. Ini contohnya saja. Ini ada sport hall lagi di Belanda. Ya, ini pakai atap datar dengan rangka balok. Jadi di sini kelihatan ya, yang balok sekundernya ini yang kecil-kecil menahan si penutup atap metal kayak penutup atapnya ini ya. Terus kemudian balok sekunder ini disangga oleh balok primer, balok yang gede. Balok primer ini yang membawa beban ke kolom-kolom. Coba yang lain. Ini balok primer ini balok sekundernya batang saja sih kayak tadi ya baja WM misalkan. Seperti ini yang kecil-kecil ini ya. Tapi balok primernya pakai rangka baja. Mungkin karena bentangnya sangat lebar ya, jadi dia pakai kremona seperti ini. Itu sama tapi prinsipnya dari atap disangga oleh balok sekunder disangga oleh balok primer disangga oleh kolom di tepi bangunan. Ini contoh lagi yang lain, atap datar, atau mungkin sebenarnya miring ya, miringnya sangat sedikit sekali. Ini pakai kayu. Prinsipnya sama, dari atap menutup atap disangga oleh balok-balok sekunder yang kecil-kecil ini, kemudian disangga oleh balok primer yang gede. Balok primer disangga kemudian oleh kolom. Ini kelihatan ya di bawahnya kolom pasti di bawahnya balok primer selalu ada masif. Nah ini posisi kolom pasti. Itu. Kemudian ada jenis konstruksi yang lain yaitu balok eh, satu arah ini. Jadi ada balok rapat satu arah. Ini balok silang saja nih teman. Silang kok cuma satu arah ya. Cuman biasanya nyebutnya balok silang sih kalau kita. Balok silang.
Kemudian jika ada bentuk pola seperti ini, kan kalau baloknya hadapnya seperti ini, bujurnya seperti ini kan overstack atau fasaran hanya ada di sebelah sini, sebelah kiri, dan sebelah kanan kan nggak bisa. Akhirnya perlu ada balok eh, silang yang mengarah ke sebelah kanan, membujur ke sebelah kanan. Itu ini agak detail sedikit ya, tapi intinya di sini akhirnya dibuat balok silang yang double untuk posisi ngaitkan si balok yang ke arah kanan ini nempel ke balok-balok yang membujur ke kiri. Agar seperti itu. Intinya dia rapat. Jadi tidak semua ini semua balok silang ini ditahan oleh kolom, tapi ditahan oleh balok dan jaraknya rapat. Jadi bekerjanya sudah lebih tidak linier ya. Tadi kan linier kan dari balok langsung turun ke bawah ke kolom. Kalau ini baloknya itu dibuat banyak rapat, tapi ingin nggak terlalu besar ya, bisa kecil. Itu disalurkan ke balok, baloknya nanti akan nyalurkan ke kolom. Kira-kira begitu. Baloknya yang menyilang ini yang mungkin akan ke kolom pada titik-titik tertentu aja. Ini contohnya, kelihatan ya rapat banget dia. Tapi kan kecil dibandingkannya tadi. Sekarang kan kelihatan ya, akan pintu segini kan, ini lapangan segini tadi kan baloknya bisa renggang-renggang. Ini kan rapat banget. Tapi kan kecil dia baloknya akhirnya. Mungkin contoh biar lebih kelihatan itu ada di jalur jalur pejalan kaki di belakangnya perpustakaan atau TIK ya dia. Jadi ada balok-balok, ada kanopi di jalan setapak itu yang pakai balok-balok silang. Di baloknya rapat, tipis tapi rapat. Nah ini yang silangnya dua arah. Biasanya di sini bisa lebih luas lagi dia nanti. Ada kalau kalau dia diagonal itu disebut biasanya orang-orang bilang balok atau konstruksi waffle ya. Jadi nanti dia silangnya diagonal tapi juga bersilangan-bersilangan begini. Itu biasanya bisa dapat bentang lantai yang lebih lebar di bas kolom dibandingkan kita hanya pakai balok-balok searah gitu aja. Ini contoh balok silang yang lain tapi pakai rangka batang. Tadi kan pakai balok-balok ya, ini pakai rangka batang. Dia sudah pakai prinsip perkemonan dan dia biar lebih luas lagi, bentangnya lebih lebar lagi, dia pakai rangka batangnya itu bervolume seperti ini ya. Nggak cuma bidang, tapi juga sudah bervolume. Prinsipnya sama. Dengan menyilang dia semakin mengokohkan satu sama lain. Nah, terakhir kayak ini ada atap rangka ruang atau space frame, space truss. Nah, itu bedanya space frame dan space truss nanti kita pelajari lebih lanjut di semester atas mungkin, atau Anda bisa nyari sendiri. Ini intinya seperti ini ya. Ini yang atas ini gambar tampak atas konfigurasi frame-nya. Ini contoh satu unitnya ya, satu modulnya. Ini 3D-nya. Kemudian ini ada tampak dari samping. Sama ini pola yang lain. Harus sama-sama space frame-nya atau space truss. Ini satu modulnya, ini sekitar 3 dimensi, ini tampak samping dan seterusnya yang bagian bawah. Dengan atap rangka ruang, satu atap ini bekerja jadi satu kesatuan. Jadi biasanya nanti penyangga itu hanya di ujung, misalkan di ujung sini dan ujung sini gitu ya. Jadi bisa bebas, kolom cukup lebar. Tapi kelemahannya biasanya kalau ada kerusakan di beberapa satu titik di daerah sini ya, itu bisa mempengaruhi kekuatan secara keseluruhan, bisa segera roboh biasanya. Itu kalau saya tahu sih. Cuma secara praktek pastinya akan ada secondary structure ya. Jadi ada struktur kedua yang akan menahan ketika terjadi kegagalan di struktur yang pertama. Biasanya nggak gitu kan kalau konstruksi bangunan-bangunan yang benar-benar bagus. Ini contoh tadi penyangga, untuk penyangga space frame ya. Ada macam-macam.
Contohnya sebelah kiri ini, kiri atas ini menyangga, yang disangga itu yang atas. Tidak harus yang bawah loh ya. Yang di atas, tapi yang bercatat adalah harus selalu didukung pada titik pertemuan panel. Iya, meskipun di atas, tapi dia disangganya di pertemuan panel, bukan di area yang seperti ini bentang. Ini kan cenderung patah nanti di sana. Nah, kalau di bawah sangganya di sini, tapi tetap di pertemuan panelnya. Terus ini ada menambah area dukungan akan mengurangi momen yang berlaku pada setiap bagian panel. Jadi ketika kita seperti ini ya, memperluas dukungan kolomnya, ini akan mengurangi momen ya, mengurangi momen puntir dari atap. Kan beda ya, ketika kita sanggar satu titik kan di sini ada kecenderungan, di sini ada tekanan yang kuat ke atas, sedangkan di kanan kirinya ada beban dari dirinya sendiri untuk turun ke bawah. Biasanya di sini terjadi apa namanya istilahnya ya, istilahnya lupa. Jadi intinya resikonya untuk jebol itu lebih tinggi ketika hanya satu titik seperti ini. Tapi dengan memperluas menyangganya seperti ini akan mengurangi resiko rusaknya di satu titik yang terpusat seperti yang di contoh atas. Kemudian di bawahnya ada contoh dinding memikul pun bisa digunakan untuk mendistribusikan yang lebih panjang lagi. Contohnya seperti ini. Ya, ketika ini contoh ya, ada balok untuk ini baloknya memanjang, dinding ya memanjang untuk menyangga ujungnya si split frame ini, dia akan lebih stabil daripada dengan menangga dalam satu titik saja. Itu kira-kira. Ini contoh ilustrasi space frame yuk. Orang segini-segini yuk. Dia bisa seluas ini batnya itu space frame. Ya mereka semuanya bekerja sebagai suatu bagian. Jadi memang harus bagus. Nah, di sini ada rusak ya biasanya bisa rontok ini semuanya. Kira-kira gitu. Dan ketika dia bagus seperti ini utuh, ya bisa seluas ini. Gitu. Ternyata masih ada lagi selain atap space frame tadi, ada atap hijau. Mungkin sering dengar ya kalau atap hijau teman yang suka arsitektur hijau, sustainable gitu kan, itu ada atap hijau. Jadi atap datar yang ada vegetasi di atasnya. Contohnya ini ada rumah di Jerman seperti ini. Nah sebenarnya pada dasarnya itu untuk plat betonnya sama, mungkin kan tinggal dia kekuatan untuk tidak ditembus air itu semakin dipertinggi supaya benar-benar tahan air, karena dia air akan terus mengendang di sana. Karena kalau ada tanaman gini kan berarti air terus mengendang di sini. Dan yang membedakan dibandingkan yang atap yang biasa adalah di atas pelat beton ini ya, rooftopnya atasnya pelat beton hitam ini ada lapisan yang lain sebelum ada tanaman. Mungkin lebih detailnya nanti bisa dibaca sendiri, dipelajari sendiri, banyak kok yang bahas atap hijau ini. Nantinya di sini nanti ada insulasi, terus ada waterproof membrane, berarti ini airnya tidak bisa turun ke bawah, hanya sebatas di sini. Ini adalah media tanam. Nah, di atasnya ini baru air. Nanti di setiap titik-titik tertentu ada saluran kayak got gitu, saluran drainase. Jadi membuang air-air yang berlebihan di atap hijau ini, disalurkan pakai pipa, dibuang ke luar bangunan atau ke tanah. Kira-kira demikian untuk yang atap datar. Selanjutnya kita akan beralih ke atap miring. Ini agak panjang, jadi tetap bertahan.